dalam periwayatan hadis supaya tidak tertukar begitu. Abdullah siapa ini? Abdullah yang mana? Karena memang orang Arab itu namanya ya pendek-pendek, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Mahmud, Ahmad begitu. Kalaupun ada yang panjang itu dikaitkan dengan orang tuanya, kakeknya, terus ayah dari kakeknya, terus ayah dari ayah kakeknya begitu. Nah, Ibnu Abbas namanya berarti Abdul sudah lanjut usia di waktu tuanya, itu yang tadinya tinggal di daerah Mekah pindah ke Thaif. Kenapa? Ibnu Abbas menyampaikan di dalam beberapa buku bahwa Mekah dan Madinah itu adalah kota suci. Bahkan yang menjaganya pun adalah Allah. Maka tidak pantas, kata Ibnu Abbas, ketika aku meninggal, aku dikuburkan di tempat yang suci. Tuh, Ibnu Abbas wae merasa tidak pantas. Ayo orang Indonesia, ayo we umroh hayang maut di Mekah. Jadi Ibnu Abbas saja tidak merasa diri pantas untuk dikuburkan di Mekah, maka pindahlah ke Thaif. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan berkunjung ke Masjid Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu meninggal di sana. Nah, di sana nanti Bapak Ibu kita akan melihat di sana ada kuburan Ibnu Abbas yang tidak bisa kita lihat karena memang di benteng. Cuma hanya lewat, kecuali Bapak mau dipungu ku Bapak Nusanes gitu naik. Jadi di benteng karena memang khawatir dijadikan tempat-tempat yang perbuatan syirik dan lain sebagainya begitu. Nah, di sana di dekat di dekat kuburan Ibnu Abbas itu ada masjid, dinamakan juga Masjid Ibnu Abbas. Kenapa dinamakan Masjid Ibnu Abbas? Itu adalah tempat bersejarah di mana masjid tersebut sebenarnya dibangunnya tahun 592 Hijriah. Kenapa? Yang pertama, dulu Rasulullah SAW ketika dakwah ya di kota Mekah ditolak, waktu itu kan Rasulullah SAW berdakwah ke Bani Sakif. Siapa Bani Sakif itu? Nah, di sana Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan penolakan. Yang tadinya di Mekah itu ditolak, kemudian Rasulullah SAW berdakwah dengan Zaid bin Harithah ditemani langsung ke kota Thaif. Nah, Rasulullah SAW di sana sholat 2 rakaat dan 2 rakaat sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Nah, tempat Rasulullah sholat itulah yang katanya kemudian dijadikan masjid saat ini. Terus Ustadz, kita nanti ke sana sholat nggak seperti di Masjid Kuba? Kalau sudah datang waktu sholat bisa sholat, tapi kalau belum waktu sholat ya berarti kita mungkin hanya sholat duha atau sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, jadi Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang termasuk dikenal sebagai sahabat yang termasuk kelompok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ranking kelima. Jadi Bapak Ibu, Ibnu Abbas itu termasuk ranking kelima, riwayat hadisnya paling banyak. Ranking pertamanya siapa, Bu? Ada yang tahu? Abu Hurairah. Riwayat hadisnya berapa? 5.374 hadis. Bapak Ibu terus hafal sabar hadis? Hiji. Ranking kedua disusul oleh Ibnu Umar 2.630 hadis. Kemudian disusul oleh Anas bin Malik gitu 2.220 hadis. Kemudian disusul oleh Aisyah. Kemudian disusul oleh Ibnu Abbas 1.660 hadis. Jadi Ibnu Abbas itu ranking kelima. Dari Ari Ibnu Abbas teh Ustaz putra saha? Putra Abbas. Ari Abbas teh saha? Pamanna Rasul. Mangna Rasulullah Abbas teh. Janten Abbas teh gaduh putra namina
Abdullah bin Abbas, disingkat jadi Ibnu Abbas. Jantan Ibnu Abbas sang Rasulullah teh kumaha Bu? Sepupu gitunya, putra na saha? Mohon putra mang na Rasulullah. Abbas teh mang na Rasulullah. Ta Abbas nikah nate sareng Lubabah binti Al Haris. Jantan ibu na Ibnu Abbas namina Lubabah binti Al Haris. Lubabah teh nikah sareng Abbas, gaduh putra namina Abdullah bin Abbas atau Nabi Ibnu Abbas. Tah Lubabah bin Al Haris teh Bapak Ibu, jantan Lubabah binti Al Haris, ibuna Ibnu Abbas gaduh rai namina Maimunah. Sanes moe maneh. Maimunah teh dinikah ku Rasulullah. Jantan Ibnu Abbas ka Maimunah teh naon? Maimunah teh raina Lubabah binti Al Haris. Lubabah teh ibuna Ibnu Abbas. Bibina tah jantan Ibnu Abbas teh ka Maimunah teh bibi. Jadi ka Rasulullah sepupu, ka istri nama Maimunah bibi, jadi pabeulitnya. Jantan Ibnu Abbas teh sareng Rasulullah teh sepupuan, tapi nikah sareng bibina Ibnu Abbas namina Maimunah. Ta Ibnu Abbas teh sering nginep di rumah Maimunah, di rumah bibinya. Duka. Jadi kunaon Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas sering nginep di rumahnya bibinya? Karena Ibnu Abbas semangat dalam mencari ilmu, ingin tahu apa yang dilakukan Rasulullah dalam keseharian. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Doa terhadap Ibnu Abbas yang dikenal adalah Allahumma alimhul kitab, atau ada juga Allahumma faqihu fiddin. Nah, itu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kumaha asalmu asalna Rasulullah ngadoakeun Ibnu Abbas? Kan Bapak Ibu, Rasulullah mah bujang-bujang doa na amina wae, Rasulullah mah diijabah. Sapertos doa amina ka Abu Hurairah. Janten